Nah, sekarang kita saatnya terbang ke Afrika, tepatnya Sierra Leone, di mana terjadi sebuah kecelakaan, sebuah truk BBM menabrak truk lain dan akhirnya meledak, menewaskan puluhan warga. Untuk itu sudah bergabung bersama kita Cornelius Glosanto untuk menjelaskan lebih langsung. Halo Cornelius. Halo Mbak Ratu, ya, apa kabar Jakarta? Alhamdulillah, untuk saya sih baik, tapi Jakarta memang lagi banjir nih ya. Ya, memang kebalikannya di sini malah sudah mulai habis musim hujan ya, mulai memasuki musim kemarau. Iya, betul. Dan sayangnya ya, di tengah-tengah musim kemarau Afrika ini malah terjadi kebakaran ya, Mas ya. Iya benar, di ibu kota itu malah itu hari Jumat kemarin tanggal 5 November ya, Baik, seperti tabrakan apa tuh antara memangnya truk. kronologinya? Jadi itu waktu dilaporkan adalah jam 10 malam ya, waktu setempat ya. Jadi yang saksi mata mengabarkan itu terjadi tabrakan. Jadi truk pengangkut bahan bakar ini sepertinya ingin putar balik, lalu dari arah belakang ditabrak oleh truk yang mengangkut mineral, itu truk mengangkut batu bauksit. Jadi Mm-mm. posisi truk pengangkut bahan bakar itu memang melintang di jalan dan ditabrak dari arah kiri ya. Itu memang eh, daerah yang padat, lalu lintasnya Mm-mm. juga semrawut, jadi memang hal itu bisa saja terjadi. Tapi sayangnya ini yang ditabrak adalah truk pengangkut bahan bakar. Memang tidak terjadi ledakan langsung. Jadi kedua sopir ini setelah tabrakan sempat untuk keluar dan melihat apakah ada kebocoran, dan juga mereka mengusahakan untuk memperingatkan warga untuk tidak mendekat. Tapi memang sulit sekali karena daerahnya padat sekali, dan jam-jam 10 malam itu masih lalu lintas masih bisa dikatakan uh, agak padat itu ya. Baik, Jadi tidak beberapa lama terjadilah ledakan dan yang menewaskan hampir 100 orang. baik. Tapi kita lihat juga di video bahwa banyak sekali warga mengerumuni truk. Memangnya mereka sedang apa itu? Ya benar, jadi setelah tabrakan terjadi itu kan memang ada kebocoran di tangki pengangkut bahan bakar, tapi orang-orang yang diperingatkan oleh sopir tadi itu malah tidak menjauh, malah mereka berupaya untuk mengambil tumpahan bahan bakar ya. Ada juga Hmm. sejumlah pengemudi ojek ya di sini. Jadi di tempat itu kan banyak sekali ojek berseliweran, itu mereka langsung memarkir kendaraan di tengah dan mengambil tumpahan bahan bakar itu dengan ember, lalu ya begitu. Nah, itulah yang menyebabkan korban yang meninggal juga cukup banyak, terutama para pengemudi ojek yang tadinya itu mengambil bahan bakar itu ya, dan juga kendaraan yang ada di dekat peristiwa itu juga ter termasuk yang menjadi korban karena api dengan cepat merambat. Betul. Artinya juga warga itu aji mumpung ya, melihat ada bahan bakar yang tumpah, mereka akhirnya berusaha untuk mengambil. Memangnya kenapa itu? Apakah harga bahan bakar di Afrika sedang naik saat ini? Ya, harga bahan bakar memang beberapa bulan terakhir dinaikkan. Jadi sekitar sekarang bahan bakar sekitar 10.000 leons ya, atau kalau dirupiahkan 13.000 rupiah. Itu di sini sama antara bensin dan diesel ya. Tapi memang harga seperti itu bagi masyarakat itu sudah sangat mahal ya, karena bisa kita tahu Sierra Leone termasuk juga negara yang miskin. Jadi mereka melihat kejadian itu tanpa menghiraukan keselamatan, mereka akan berlomba-lomba untuk mengambil eh, bahan bakar. Mereka sangat tidak sadar bahwa bahan bakar itu kan bukan air terbaik yang mudah terbakar, cara yang mudah terbakar. Tapi mereka menghiraukan itu dan berlomba-lomba malah itu Hmm, mengambil bahan bakar itu. Ya. baik. Totalnya ada berapa banyak korban jiwa dan berapa banyak yang luka-luka? Dari laporan yang dikeluarkan oleh pemerintah,
hari Jumat yang lalu itu dilaporkan 98 orang meninggal dan hampir 100 orang itu mengalami luka-luka ya. Tapi korban yang luka-luka langsung dilarikan ke sejumlah rumah sakit yang ada di Freetown, ya, ibu kota Sierra Leone. Apakah ada upaya untuk ganti rugi dari kejadian ini, mungkin dari pemerintah atau dari pihak pemilik BBM sendiri? Iya, ini memang pemerintah melalui Kementerian Penanggulangan Bencana dan juga Kementerian Sosial memang melaporkan akan mengadakan perawatan gratis kepada korban luka-luka, dan juga dilaporkan juga Wakil Presiden mengunjungi lokasi kejadian dan menjanjikan bahwa mereka yang mengalami luka yang dirawat di sejumlah rumah sakit akan dibebaskan dari biaya kesehatan. Juga ada laporan bahwa Badan Kesehatan Dunia WHO juga akan menyumbangkan bantuan medis kepada para korban. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak atas laporannya ya, Mas Cornelius. Semoga saja juga para warga yang sedang dirawat bisa segera sembuh. Kalau Terima begitu, kasih Mbak Ratu. Ya, sampai jumpa lagi. Dan stay safe. Baik, ya, Mas Cornelius. Terima kasih, selamat bertugas.